Ada yang tahu? Yang benar telur yang tidak yang diinjak orang nggak pecah, dilindas motor nggak pecah adalah telur Mainan. telur tower. Telur batu. Telur-teloran kan itu telur mainan, Pak. Tapi kelindas motor pecah. Kalau telur tower tidak pecah dilindas motor. Telur-teloran nggak pecah-pecah. Tahu telur tower nggak? Iya, telur. Telur. Buah apa? Kok buah? Mobil apa yang ada di atas pohon? Mobil mainan. Salah. Mobil terbang. Salah. Tahu? Apa? Mau bilang jambu boleh. Mau bilang apel boleh. Mau bilang durian juga boleh. Aduh, pertanyaan yang jayus gitu ya. Kucing naik ke atap rumah tinggal apanya? Kakinya. Hah? Ekor. Bilang Kak. Ekor. Kucing naik ke atap rumah tinggal apanya? Turunnya. Kakinya. Itu siapa tadi yang jawab? Tinggal turunnya. Aku, Kak. Tinggal turunnya dia. Tadi kelep. Ya kan dia naik ke atap rumah, tinggal turunnya. Nih, Kak Yudi kasih pertanyaan rahasia. Kenapa ban sepeda motor itu yang belakang lebih cepat botak dibanding yang di depan? Karena yang belakang di belakang itu yang ada mesinnya, terus yang depan nggak ada. Oh, ada lagi? Apa tadi, Farel? Kenapa? Karena lebih sering pakai rem belakang. Oh, ada lagi? Kenapa? Kenapa Nggak ada. ban belakang lebih cepat botak? Karena ada bebannya, Kak. Nah, Karena ada bebannya. nih Kak Yudi kasih tahu rahasianya. Kenapa? Karena ngejar ban depan nggak dapat dari dulu, bikin pusing dia, makanya cepat botak. Ngejar ban depan ya. Ban belakang ngejar ban depan nggak dapat dari dulu, makanya botak sampai botak dia mikirinnya. Hai Dev. Terus apa lagi, Kak? Kenapa kalau naik mobil kalian bisa tertidur? Soalnya goyang-goyang. Hai. Kak, buah apa yang bisa digoreng, Kak? Karena goyang-goyang. Anak goyang-goyang. Ntar dulu. Ini dulu mobil. Kenapa? Anda tahu kenapa kalau naik mobil kok bisa tidur? Soalnya aku goyang-goyang. Oh, goyang-goyang. Pisang buah apa yang bisa digoreng, Kak? Pisang goreng. Wah. Yang tadi apa? Jawab dulu. Kenapa kalau naik mobil bisa tidur? Karena dingin, Kak. Ada AC. Oh. Nih jawabannya. Karena rodanya bulat. Coba rodanya persegi. Bludak. Nggak bisa tidur kita. Nyambung, Kak. Ngantuk. Ada yang ngantuk ya. Oke lah, kita mulai aja deh. Hari ini yang berdoa adalah selamat makan Caleb. Sehatkah? Farel berdoa hari ini, Farel. Oke, Kak. Yuk kita berdoa dulu yuk. Yang sambil makan berhenti dulu makannya. Nanti lanjutin. Berdoa dulu kita. Oke? Oke, mari kita berdoa. Yesus, sekarang kami memulai ibadah Kids Altar. Tuhan, berkati kami Tuhan dari awal pertengahan sampai akhir Tuhan. Kids Altar Tuhan. Tuhan, sehatkanlah Kak Yudi Tuhan supaya minggu depan bisa ngajar Kids Altar lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Selamat sore adik-adik semua. Hari ini kita mau belajar tema yang baru. Tema kita hari ini adalah
Ini dia. Pengendalian diri. Remote control. Choice is yours. Oh iya, Nah, tentang pengendalian diri seperti remote control ya. Remote control itu bisa mengendalikan televisi, mengendalikan mainan, mengendalikan apa AC gitu ya. Mengendalikan LED. Iya, semuanya bisa. Itu seperti itulah kita harusnya bisa mengendalikan diri kita. Oke, kita lanjut dulu tentang ayat hafalannya. Oh, Ya. saya hafal Kak. Yo, silakan. Oh, saya hafal Kak. Adrian Yo. Kak. Ya, Adrian. 2 Petrus 1 ayat 3a. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia. Oke. Ya, ini buat 1 bulan ya ayat hafalannya. Tapi saya nggak rekam Kak. Saya nggak gitu suka ngerekam video. Oh, apa-apa. Yang penting bisa di Kids Altar. Ya, betul. Ayo dilanjutin dulu. Siapa yang pernah lihat gambar? Oh, ini dulu. Judulnya adalah pengendalian diri. Memilih untuk melakukan apa yang harus dilakukan. Ini arti pengendalian diri ya. Artinya adalah memilih untuk melakukan apa yang harus dilakukan. Bahkan ketika kita tidak menginginkannya. Begitu. Ya, jadi pengendalian diri itu adalah memilih untuk melakukan apa yang harus dilakukan. Walaupun kita tidak menginginkannya. Oke. Nanti dengan cerita ini kita akan tahu. Siapa yang pernah nonton ini orang yang tidak yang sulit untuk mengendalikan diri dan kalau dia marah itu bisa membuat kekacauan seluruh kota. Ini dia orangnya. Hulakuk. Iya. Hulak. Kalau aku nggak pernah nonton sih kopinya Febri. Aku pernah nonton. Nah, ini si raksasa hijau. Ini Bruce Banner ya. Bruce Banner ini kalau lagi marah karena dia kena pengaruh apa itu sinar gamma ya. Karena dia kalau lagi marah nggak bisa mengendalikan dirinya, tank pun dihajar, mobil dihajar, itu sampai kekacauan. Manusia dihajar. Ya. Cuma 1 orang yang tidak pernah dihajar sama dia. Siapa tuh? Wanda. Nah, Black Widow. kan yang itu Ant-Man. Black Widow ya. Kalau udah deketin Black Widow kan itu Wanda. tidur. Dia langsung nggak marah lagi. Ya kalau yang di episode pertama dia di film layar lebar itu pacarnya yang bisa bikin dia nggak marah. Nah ini hanya contoh fiksi ya, cerita fiksi superhero yang kalau lagi marah nggak bisa mengendalikan diri. Nah seperti ini GMO, efek GMO. Ini seperti inilah kita. Kak Yudi punya cerita lucu nih. Di sebuah perusahaan ada bos yang suka marah. Jadi kalau bos ini marah, anak buahnya udah ketakutan semua. Dia punya beberapa perusahaan. Suatu hari si bos ini pergi ke satu perusahaannya. Begitu dengar mobil bos datang, itu semua karyawan langsung duduk di tempat kerjanya masing-masing dan bekerja, pura-pura bekerja, ada yang pura-pura ngerjain apa, pokoknya supaya kelihatan bekerja. Nah, begitu bos ini masuk pintu kantor, satpamnya udah nunduk-nunduk, terus resepsionisnya juga, pokoknya semuanya tegang. Karena bos ini tukang marah. Tiba-tiba si bos ini melihat satu anak muda berdiri bersandar di tembok kantornya, sambil pasang headset di kupingnya, sambil goyang-goyang badannya. Wah, si bos ini marah, nggak terima dia ini. Langsung dia panggil tuh anak muda, "Hei anak muda, sini kau." Dipanggil anak muda ini, langsung ditanya, "Berapa gajimu 1 bulan?" Si anak muda ini bilang, gajiku 1 bulan 3 juta. Nih, bosnya ambil di tasnya 9 juta. Ini gajimu 3 bulan. Kamu jangan pernah kesini lagi. Wih, ini anak muda ini sambil takut-takut diambil itu duit 9 juta, langsung dia pergi, kabur. Nah, bos ini senang. Nah, kayak gitu tuh. Orang yang nggak bisa kerja, yang lainnya kerja, dia nggak kerja, dipecat.
Langsung. Udah. Bos ini udah lega, lalu dia datengin resepsionis. Dia tanya, itu anak muda kerja di bagian apa tadi? Anak bagian resepsionisnya takut-takut. Dia menjawab, maaf bos, sebenarnya, ya kasih tahu aja. Tadi dia di bagian apa? Biar cepat dicari penggantinya. Bukan begitu bos. Sebenarnya anak muda tadi pengantar pizza, nganterin pizza pesanan bos. Hah? Jadi aku udah ngasih dia 9 juta, rugi dong aku. Padahal dia bukan karyawannya, dia pengantar pizza. Kenapa rugi deh dia 9 juta? Gara-gara marah-marah, gampang marah, nggak bisa mengendalikan marahnya. Ya, dikirain karyawannya ternyata pengantar pizza. Ya, makanya mesti bisa mengendalikan diri. Oke, kita belajar tentang pengendalian diri. Ada satu ayat dalam Amsal 16 ayat 32, baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Tuh. Orang yang bisa menguasai diri itu lebih hebat dari pahlawan. Kenapa? Wah, karena kalau dia bisa menguasai diri, dia itu bisa melihat sesuatu dengan baik. Kalau Pak Bos tadi sabar gitu ya, nanya, anak muda, kenapa kamu nggak kerja? Kenapa kok kamu duduk santai-santai? Lalu anak muda ini jawab, maaf bos, saya cuma pengantar pizza, bukan karyawan di sini. Dia nggak akan kehilangan 9 juta. Tapi karena dia udah marah-marah duluan, wah, rugi dirinya, ya rugi. Kalau kita bisa sabar, kita bisa seorang pahlawan. Kalau kita bisa menguasai diri, kita bisa seperti melebihi orang yang bisa merebut kota. Wah, keren ya. Jadi harus menguasai diri. Oke, siapa kemarin yang ibadah? Siapa yang kemarin ibadah di gereja? Aku. Oh, Ezra. Siapa lagi? Yang ibadah? Aku. Ya. Hello. Siapa lagi? Adrian ya? Siapa lagi? Ya, oke. Nah, adik-adik, hari ini ada satu tokoh dalam Alkitab yang tidak bisa menguasai marahnya, menguasai dirinya, sehingga dia mengalami kerugian, kayak si bos tadi. Namanya Musa. Musa itu padahal Tuhan janjikan akan masuk Kanaan. Ya, dia mimpin bangsa Israel dari Mesir akan menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian yang diberikan Tuhan. Tapi ini tinggal dekat lagi. Gara-gara bangsa Israel marah-marah sama dia, Musa jadi ikut marah. Bangsa Israel marah-marah karena nggak ada air. Mereka kehausan. Lalu Tuhan berkata sama Musa, berbicaralah sama gunung batu untuk mengeluarkan air. Tapi karena Musa emosi, dia nggak dengerin perintah Tuhan, dia pukul itu gunung batunya sampai keluar air. Gara-gara itu Tuhan menegur dia, Musa, kamu sudah nggak taat. Disuruh hal kecil saja, kamu nggak taat. Gara-gara kamu tidak bisa menguasai diri. Gara-gara kamu marah. Gara-gara kamu emosi. Akhirnya Tuhan berkata apa? Karena kamu nggak taat, kamu nggak bisa masuk ke tanah Kanaan. Waduh, sayang sekali ya. Padahal dia yang memimpin bangsa Israel dari Mesir, udah jalan jauh-jauh, tinggal dikit lagi masuk tanah Kanaan, dia nggak boleh karena nggak bisa menguasai dirinya. Kak, itu ceritanya ada di mana? Nih, ceritanya ini nanti kalian baca dalam Bilangan 20 ayat 7 sampai 13, ya. Karena Musa nggak bisa menguasai dirinya, dia jadi marah. Tuhan tidak mengizinkan Musa masuk ke tanah Kanaan. Ya, sayang deh. Sayang deh, dia udah susah payah mimpin bangsa Israel dari Mesir, membelah Laut Kolsom, akhirnya tidak bisa masuk Kanaan. Karena nggak bisa menguasai emosinya, menguasai dirinya. Ya. Nah, ini salah satu contoh cerita kisah
tokoh dalam Alkitab. Nah, coba siapa yang kemarin ngikutin cerita ini? Bisa berceritakah? Siapa yang bisa ceritain ceritanya? Siapa yang ingat Kak Dirman cerita? Saya pernah dengar. Nah, coba ceritain. Pada suatu hari kan ada anak tuh yang suka banget sama Lego. Nah, waktu dia sudah besar, dia ada yang mengadakan lomba membuat bangunan dari Lego, jadinya kayak lomba Lego gitu. Terus waktu itu ada tuh lagi mulai ada aturannya. Aturannya itu salah satunya apa, ayo? Nggak boleh bawa makanan ke ruang lomba. Ya. Terus Harus makan di restroom. Waktu itu kan mulai tuh. Terus orangnya lari, terus keinjak ke orang lain, terus orang itu marah. Terus orang itu orang itu nggak bilang maaf. Dia ambil bloknya atau kotak Legonya, terus dia mulai nyusun. Terus ada lagi diledekin. Nanti kalah. Terus tanya, bikin apa itu? Bikin naga. Terus kan itu jawab bikin naga. Dengan mana sih sifatnya kayaknya? Kau nggak gitu tahu juga itu kita. Nah, kan dia bikin waktu dia habis beberapa jam jadi lapar tuh dia masuk ke ruang makan. Veterannya pun boleh sebenarnya makan. Nah, dia di luarnya itu ada kesukaan makanannya, ada soda, ada ciki. Dia makan dan minum sampai yang lain gak kebagian. Terus kan dia ngumpetin, pagi dia sekalian umpetin yang satu ciki, terus dibawa ke ruang lomba. Terus akhirnya kan dia nyangkut tuh itunya Legonya. Soalnya kan seringkali kan ada yang kuncinya kekencangan tuh. Dia lagi coba ngebuka berusaha, terus habis itu dia lempar. Dia waktu lagi jalan, dia kepleset, jatuh di kreasinya. Yang dia lempar kan? Iya, soalnya Lego yang dilempar itu. Jadinya Lego yang dikreasiin sama dia hancur. Terus akhirnya? Terus ada waktu lagi. Terus akhirnya dia kalah. Iya, betul. Siapa nama anak ini? Namanya Theo. Iya, Theo. Aku. Ya, jadi adik-adik Theo itu waktu kecil suka main Lego. Main bongkar pasang seperti ini ya. Nah, begitu besar ada lomba nih. Ayo bikin bangunan yang paling bagus. Dia ikut. Tapi ada satu peraturan, nggak boleh makan di ruang lomba. Makanya harus di ruang istirahat atau di ruang tempat makan. Nah, waktu acara dimulai, buru-buru dia pengen menang. Pokoknya dia pengen dapat cepet-cepet gitu ya. Dia nginjak temennya, nginjak kaki temennya, dia nggak minta maaf lagi ya. Nah, dia buru-buru bikin, tapi dia lapar.
Dia ngeledekin temennya, pokoknya gitu deh, orangnya nggak baik deh, nggak bisa menguasai dirinya, suka emosi, suka gangguin temennya. Nah, tibalah di tempat makan, dia ambil semua makanan, ya nggak bisa menguasai diri juga ini dia di sini. Bahkan dia ngambil satu makanan, satu ciki dimasukin di bajunya, dibawa ke ruang makan. Padahal udah dilarang bawa makan di ruang lomba ya. Dia sudah melanggar peraturan-peraturan yang diberikan. Terus dia tetap bawa. Nah, akhirnya ketika dia buru-buru karena waktunya udah mepet, dia itu pas mau masang ada yang lengket banget, nggak bisa ditarik. Dia marah, dia nggak bisa menahan emosinya, dia lempar begitu saja itu Lego yang nggak bisa dicopot tadi. Nah, lemparlah, jatuhlah di lantai. Pas dia lewat, bawa karyanya, kepleset Lego yang dia lempar, hancur deh itu yang dia sudah bangun susah payah. Nah, tidak ada waktu lagi untuk bikin baru. Sebentar lagi diumumkan. Akhirnya dia kalah karena dia nggak bisa menahan emosinya, nggak bisa menahan dirinya, ya gampang emosi, nggak taat sama peraturan. Jadinya nggak dimasukin. Iya. Itu kan melanggar aturannya udah tahu. Nah, ini apa yang kita pelajarin di sini? Apa sih yang menurut kalian yang sulit dikontrol? Apa ya? Marah. Nah, Adrian dulu satu-satu ya. Apa kira-kira yang sulit? Marah, memukul. Bicara kasar. Bicara kasar, marah. Apalagi? Mengambil milik orang. Ngambil milik orang. Intinya ngambil main HP terus. Main HP terus. Nah, itu ya mesti dikuasai dulu. Apalagi bisa ditambahin, apalagi sih yang sulit? Memukul sih. Nggak berantem sama adik. Berantem sama adik. Apalagi? Coba Niko, apa yang sulit dikontrol Niko? Apa ya kalau di rumah yang sulit dikontrol ya? Sudah ditulis di situ. Iya, nggak apa-apa. Yang mana? Kalau aku yang nggak bisa menguasai diri itu main HP, Kak. Iya. Udah juga nggak mau berhenti main HP-nya, masih main HP juga. Udah pengen belajar, terpengaruh main HP, lupa belajar. Akhirnya udah malam ngantuk, nggak jadi belajar. Apalagi? Siapa ya? Udah sih itu doang sih, Kak. Siapa ya? Ezra, apa yang sulit dikendalikan? Ayo. Marah. Marah. Oh, suka marah ya. Marah sama siapa nih biasanya? Papiku. Oh, marah sama papi. Kenapa papinya dimarah-marah? Aduh, jangan dong, nanti papi cepet tua loh. Jeremia, apa yang sulit dikendalikan nih? Berantem sama adik, Kak. Oh, berantem adik. Aduh, adiknya cewek masa dia aja berantem. Adiknya cewek Ya. sayang dong. Berantem aku dan dede aku sering berantem. Aduh. Jadinya agak susah dikontrol kita. Ya, marahnya ya. Sean, apa yang sulit dikontrol dari dirimu nih? Main Joseph, HP, gangguin adik. Oh, main HP gangguin adik. Ini koko ini suka gangguin dede ya ternyata Ya ya. susah juga sebenarnya. Dede. Hey Dev, ayo apa Dev? Apa yang paling sulit dikontrol Dev? Apa ya Kak? Sepertinya aku sulit mengontrol makan Kak. Iya sih, aku juga sulit mengontrol untuk makan. Iya ya. Ayo Dev, apa yang paling sulit dikontrol Dev? Boleh tambahin kalau nggak ada di situ. Kayaknya Dev sama Garen sama nih pada ganti rambut ini. Aku juga, ini sih aku nggak ganti rambut ini mah. Pendek.
Apa? Apa? Merasa lapar. Oh, merasa lapar. Sulit dikendalikan kan merasa lapar ya. Ngantuk. Aduh, ngantuk. Aduh, waktunya belajar, lapar. Ngantuk. Oke, Geren, apa yang paling sulit dikendalikan nih? Marah. Marah. Ya. Marah sama siapa biasanya? Sama mama. Ayo, Caleb raise hand. Kenapa Caleb? Ayo, apa yang paling sulit dikendalikan Caleb? Ayo. Bohong. Bohong. Oh, bohong mama papa ya. Bohong. Ya, Simon, apa Simon? Marah, Kak. Marah ya. Waduh, marah sama siapa Simon? Mama. Oh, mama. Aduh, jangan dimarah-marahin mamanya, cepet tua nanti. Oke, Caleb yang pakai avatar. Apa yang paling... Aku gak bisa ngontrolin main game aku. Oh, nggak bisa ngontrol main game. Oke, siapa lagi yang belum? Peter. Marah sama main game, Kak. Marah main game. Gilbert, apa yang paling sulit dikontrol? Berantem sama adik. Oh, berantem sama adik ya. Terus Lionel. Mana Lionel? Geren udah. Mana? Joseph Kenzie. Mana Joseph Kenzie? Apa yang paling sulit dikontrol Joseph Kenzie? Apa ya? Oh, tidak. Rafael Timothy. Mana Rafael Timothy? Pengen lihat wajahnya. Apa yang paling sulit dikontrol? Apa ya, Kak? Aku sulit kontrol main HP, Kak. Aku suka berantem sama adik. Oh, berantem sama adik. Ini kakak-kakak cowok, adik-adiknya suka digangguin ya. Suka berantem ya. Kak, Ya. aku cuma mau bilang aku juga bikin Lego. Oh iya, suka bikin Lego ya? Ini. Oh, aduh. Aku juga, Kak. Benda hancur, Kak. Mana? Siapa yang Udah hancur, Kak. Hancur. Oh, ini kok. Ya, Kak. Belum disusun lagi, Kak. Kenapa? Aku sukanya bikinnya mobil. Mobil ya. Hanya itu bangkai pasang mainan. Wow, itu apa robot? Enggak. Bangkainya dari kecil jadi gede ini. Bagian kecil banget. Cuman mobil aja Lamborghini. Oh iya, Lamborghini. Oke deh. Susah banget loh dibikin. Jadi sebagian besar sulit mengontrol marah, sulit mengontrol mengganggu dedeknya, sulit mengontrol main HP ya. Itu memang pergumulan anak-anak zaman sekarang. Nah, hari ini kita belajar bahwa kita harus bisa mengontrol diri kita, marah kita, emosi kita, termasuk mengontrol banyak hal yang ada di sekitar kita ya. Contohnya waktunya belajar, masih main game, oh waktunya belajar. Ya mengontrol waktu kita supaya kita bisa gunakan waktu dengan baik. Mengontrol marahnya, jangan marah-marah mulu sama mama papa cepet tua nanti ya. Oke, Farel tidur. Sulit mengontrol tidurnya dia. Aduh. Aku sulit mengontrol makan permen. Oh, makan permen. Hati-hati, giginya bolong. Sulit Gigi aku udah patah 3, Kak. sama. Oh. Aduh, Gigi aku udah copot 3 sekaligus. Aduh, gigi bayi ya? sih udah apa? Iya, gigi susu. Berapa 3 tahun? copot sekaligus. Mana? Oh. Di dalam. Ada yang mau nanya? Kak. Kalau nggak ada yang mau nanya, kita ucapin selamat ulang tahun sama Koko ya.
ada yang harus. Oh, ulang tahun keberapa? 09 kemarin. 9 ya, kemarin ya. Yuk teman-teman kita bilang happy birthday buat Niko ya. 1, 2, 3. Happy birthday. Ya, makasih teman-teman. Iya. Happy birthday. Nah, suaranya bagus nih. Aku tadi tetap nangis sih, tapi masih bisa nyanyi. Happy birthday. Ya, terima kasih Ezra, Rian dan teman-teman. Ya. Ya. Ada yang mau didoain hari ini sebelumnya? Kalau enggak, kita mau doa buat Niko nih. Kalau enggak ada yang mau didoain. Kak. Ya udah. Ya. Ya. Sebelumnya kan ada Teh Mandarin tuh. Nah, Di hari Jumat tuh. ada Di yang lagi bilang onsite kita ya? lagi. Ada yang lagi bilang. Soalnya onsite lagi. Aduh, aku takut banget. Oh ya. Kak, aku mau didoain. Ini adain deh itu. Ya kenapa Joseph Sian? Besok mau ulangan 2 kali. Ya, ulangan apa? PPKN dan satu lagi aku lupa. Kak, saya mau didoain, Kak. Apa tuh? Kak, saya mau didoain, Kak. Geren kenapa Geren? Mana suaranya nggak ada? Bentar, Geren dulu. Saya Sakit apa? kolesterol. Oh, papanya. Kak, Lu kolesterol bahaya loh. Kak. Kak, ada ulangan bahasa Inggris, ada ulangan tahun akhir. Ya, oke. Aku lihat Kak. Ada akhir ya. Kak, kalau aku hari ini kan baru PH matematika, semoga baik Ya, hasilnya. Geren, sorry Geren, siapa yang sakit tadi kolesterol? Mama. Mama ya, bukan papa ya. Ya. Ada Kalau lagi? Kang dong biar hepatitisnya hilang. Besok ujian Kak Peter. Kenapa Peter? Besok ujian, Kak. Oh, udah mulai pada ujian ya? Aku sih belum. Aku hari ini ujian terakhir. Ya udah, sebelum berdoa kita foto dulu. Aku pengen didoain. Kak, Ya, aku pengen didoain. apa tuh Caleb? Aku lagi batuk sama ada kerjaan PAT sama supaya kerjaan papi jadi cepat selesai. Oke, siap. Ya udah, buka dulu kameranya kita foto ya. Mama udah catat? Catat. Nah. Ya, siap. 1. Mana wajah gantengnya? 2. Kasih senyum. 3. Sekali lagi. Masih ada yang belum buka tadi. Siap, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, ya. Mari kita berdoa buat Niko yang ulang tahun, berdoa juga buat teman-teman semua yang sedang ujian. Ya. Yuk, kita berdoa, adik-adik. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami sudah belajar dari firman-Mu supaya kami bisa mengontrol diri kami. Kami tidak mudah marah, tidak mudah emosi, tidak mudah berkata-kata yang tidak baik, kami tidak berbohong, juga tidak mudah melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami anak-anak-Mu bisa melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini kami berdoa juga secara khusus buat Niko yang sedang berulang tahun. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati Niko dengan usianya yang baru, berikan dia kecerdasan, kepandaian, kesehatan, masa depan yang penuh harapan. Engkau menjadikan dia juara,
Biarlah Tuhan Engkau menolong, memberikan kesehatan dan kekuatan perlindungan Tuhan sempurna buat Niko di usianya yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga buat adik-adik yang lain yang hari-hari ini sedang ulangan, persiapan ujian juga, buat Adrian, buat Caleb, buat Geren, buat Niko, buat Jeremia, buat Rafael Timothy, buat Joseph Sian, Tuhan, buat anak-anak yang lain juga yang sedang ujian, Tuhan Engkau memberkati pikiran mereka supaya mereka menjadi cerdas. Setiap pelajaran yang sudah dipelajari Tuhan boleh diingat sehingga bisa mengerjakan soal-soal yang diberikan guru pada waktu ujian Tuhan. Berdoa buat mamanya Geren yang sedang naik kolesterolnya Tuhan, biarlah Tuhan Engkau menjamah, Engkau memberikan kembali normal semua sistem sistem peredaran darah dan organ-organ dalam tubuhnya Tuhan. Engkau memberkati juga Adrian yang sedang flu, Tuhan Engkau sembuhkan. Kami juga berdoa buat virus hepatitis yang misterius yang melanda bangsa kami juga Tuhan, biarlah Tuhan segerakan, Tuhan jauhkan. Lindungi anak-anak yang sekolah sudah onsite, sudah pertemuan tatap muka, Tuhan Kau menjaga, membungkus mereka dengan kuasa darah-Mu sehingga tidak ada satu penyakit yang bisa mengganggu, menjamah mereka dan menyakiti mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan anak-anak-Mu Tuhan semuanya ke dalam tangan. Berkati Papa Mama dalam pekerjaan dan usaha mereka. Semuanya boleh berhasil, pekerjaan papanya Caleb juga boleh cepat selesai, dan boleh mendatangkan berkat bagi keluarga ini Tuhan. Yang berdoa buat Adrian, buat Caleb, buat Ezra, buat Farel, buat Joseph Sian, buat Niko, buat Simon, Jeremia, Geren, Rafael Timothy, Rafael, Caleb, Dave, Peter, Joseph, Kenzi, Gilbert, Lionel, Evan, Tuhan Kau memberkati mereka berlimpah-limpah Tuhan. Menjaga mereka dalam setiap aktivitas mereka, kemanapun mereka pergi juga Tuhan, Engkau memberikan penyertaan perlindungan sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yakini adik-adik, mari angkat tangan dan terimalah berkat. Segala berkat yang baik dari Bapa di surga, kasih sayang Tuhan Yesus, sukacita dari Roh Kudus, hikmat yang berlimpah juga, kiranya menjadi milik kalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang terima berkat semuanya katakan, amin. Amin. Baik, Kak. Terima kasih Kak Yudi, bye-bye. Terima kasih Kak, bye-bye. Adrian, Farel bangun.